Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Beberapa saat sebelumnya, Muyon sudah sangat yakin bahwa ini akan menjadi kemenangannya. Pedang Qi-nya berhasil menekan Yeonjung hingga pada titik di mana Yeonjung sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa setelah sekian lama Yeonjung belum tumbang juga? Ia bahkan sampai berpikir, bahaya, apakah mungkin aku dalam bahaya? Jika dilihat pada kondisi saat ini, tentunya itu adalah hal yang mustahil. Muyon memang mengakui jika Yeonjung kuat, tapi hanya itu saja. Perbedaan jumlah Qi mereka sangatlah jauh dan menurutnya tidak mungkin Yeonjung bisa mengalahkan dirinya yang jelas-jelas 20 tahun lebih tua dibandingkan dengan Yeonjung. Tapi ada hal yang tidak diketahui oleh Muyon, yaitu setiap murid Gunung Hua sebenarnya masih memiliki energi Qi yang belum tersalurkan sepenuhnya. Itu berkat pil ungu surgawi yang dikonsumsi oleh setiap murid. Dan sepertinya Yeonjung berhasil mendistribusikan Qi tersebut sedikit demi sedikit. Hingga pada akhirnya, ya, bunga plum di sekitar tubuh Yeonjung pun mulai bermekaran. Itu bahkan membuat Muyon terkejut karena hanya tinggal selangkah lagi ia menang. Tapi siapa sangka ia malah melihat bunga plum. Itu adalah sesuatu yang pernah ia lihat di pertarungan sebelumnya saat Jogul bertarung. Tapi bunga plum yang dikeluarkan oleh Yeonjung sedikit berbeda. Nampak sederhana tapi jelas. Tentunya Muyon sadar ini akan menjadi ancaman baginya. Oleh sebab itulah pedang Qi miliknya terus berusaha menghancurkan bunga plum. Tapi anehnya setiap kali ia menghancurkan bunga plum, ada bunga plum lainnya yang bermekaran. Nah, 5 pedang Gunung Hua merekalah yang pertama kali mempelajari teknik bunga plum. Akan tetapi di saat rekan-rekannya berhasil membuat bunga plum mekar, Yeonjung ia masih belum bisa mencapainya secara sempurna. Tentunya Yeonjung sadar mungkin itu karena perbedaan bakat dan juga tekad. Tapi walau demikian, ia sama sekali tidak frustasi, melainkan terus berlatih dengan gigih. Dan kini pada akhirnya ia pun berhasil membuat bunga plumnya sendiri. Walau demikian, ini hanyalah permulaan. Ia masih harus berjuang untuk menahan Qi pedang milik Muyon. Tapi walau demikian, Yeonjung memiliki keyakinan bahkan kura-kura bisa mengalahkan kelinci. Yaitu tak kalah kelinci beristirahat, kaki pendek kura-kura akan terus melangkah untuk mengalahkan kelinci. Dan bagi Yeonjung, pedangnya sama seperti kaki kura-kura. Apalagi tidak seperti rekan-rekannya yang nampak sangat mudah membuat bunga plum bermekaran. Baginya sangat sulit untuk melakukan hal tersebut. Tapi saat ini pada akhirnya Yeonjung berhasil menciptakan bunga plumnya sendiri. Dan ini adalah teknik 24 gerakan bunga plum. Yeonjung menguatkan kuda-kudanya dan menggenggam pedangnya lebih erat. Lalu ia pun berteriak, "Ah!" Ya, sepertinya itu adalah hal terakhir yang bisa dilakukan oleh Yeonjung, yaitu memaksimalkan energi Qi terakhirnya. Dan ternyata itu berhasil. Muyon menjadi kesulitan untuk menghadapi bunga plum yang terus bermekaran. Kini rasanya ia seperti tengah menebas batang pohon yang besar. Adapun Yeonjung, ia masih terus menekan Qi-nya sampai batas maksimalnya. Dan pada akhirnya sebuah ledakan besar pun terjadi. Itu akibat bentrokan antara kedua bilah pedang. Beberapa murid Gunung Hua bahkan tidak bisa mengatasi efek dari ledakan tersebut dan memilih untuk menjauh. Hingga beberapa saat setelahnya, debu yang menyelimuti
mengikuti arena, pertarungan pun mulai surut dan terlihat sosok yang masih berdiri tegak. Ternyata itu adalah Muyon. Adapun Yeonjung, ia kehilangan cengkramannya dan berlutut tepat di hadapan Muyon. Walau demikian, Muyon wajahnya terlihat pucat. Adapun murid-murid Gunung Hua diwakili oleh Baekchun, ia pun berkata, "Yeonjung, kau telah melakukan yang terbaik." Ya, semua murid nampak terharu dengan perjuangan Yeonjung. Air mata mereka bahkan terlihat mulai menetes. Dan yang pasti mereka sama sekali tidak menyalahkan Yeonjung. Karena walau bagaimanapun kekalahan ini mungkin lebih berharga dibandingkan dengan sebuah kemenangan. Ya, setelah melihat proses yang dilalui oleh Yeonjung, wajar bagi murid-murid Gunung Hua untuk menyanjungnya. Walaupun pada akhirnya ia tidak bisa mendapatkan kemenangan dari Muyon. Dan Baekchun pun berniat untuk menyampaikan beberapa kata di hadapan murid-murid. Tapi sayangnya Muyon lebih dulu membuka mulutnya dan berkomentar. Apa itu sparring? Ya, itu adalah sebuah tindakan untuk memperkenalkan seni bela diri dari dua belah pihak. Tentu saja, tujuan dari sparring adalah pembelajaran dan sepertinya daripada menang, Muyon malah merasa jika dirinya dikalahkan. Oleh sebab itulah secara terang-terangan Muyon berkata, "Aku kalah." Itu adalah pernyataan yang mengejutkan. Baekchun bahkan nampak heran. Sudah jelas Muyonlah yang menang, tapi mengapa ia malah berkata jika dirinya kalah? Dan penolakan juga terdengar dari penatua Ho Sanja. Ia pun berkata, "Muyon, apa yang kau katakan? Berani-beraninya kau memutuskan hal tersebut sendiri? Sudah jelas kaulah yang menang, tapi kenapa kau malah mengaku kalah?" Lalu Muyon pun menjawab, "Penatua, sudah cukup. Jangan membuatku lebih malu lagi. Orang-orang mungkin menganggap aku sudah menang, tapi sebagai penatua, Anda pasti telah menyadarinya." Ya, pada serangan terakhir kedua belah pihak, Muyon hampir tidak bisa menahan emosinya dan bahkan berniat untuk membunuh Yeonjung. Dan itulah yang membuat ia merasa dirinya telah kalah. Tentunya penatua Ho Sanja juga menyadari hal tersebut. Tapi ia lebih terkejut tak kala Muyon mengatakan bahwa dirinya hampir membunuh lawannya di hadapan publik. Tentu saja Muyon sadar ini hanyalah sparring dan ia hampir melewati batas. Jadi ia pun menganggap jika dirinya salah dan berkata akan melakukan pelatihan tertutup tepat setelah mereka kembali. Ia hampir melupakan esensi yang lebih penting daripada teknik berpedang. Dan pada akhirnya Ho Sanja pun hanya bisa terdiam. Lalu Muyon pun berkata kepada Yeonjung, "Terima kasih atas pertarungan kali ini. Aku mendapatkan banyak pelajaran. Dan jika aku berhasil menyingkirkan rasa takut yang ada pada diriku, mari kita bertarung lagi." Yeonjung hanya bisa mengangguk dan ia pun bergumam, "Jadi seperti inikah ketenangan dari murid sekte bergengsi?" Walaupun dirinya mengakui kekalahan, tapi tidak terlihat rasa penyesalan. Dan dari pertarungan ini juga Yeonjung mendapatkan banyak pelajaran. Dan pada akhirnya Yeonjung pun tumbang juga. Tapi untungnya ia masih memiliki kesadarannya. Dan sambil menatap langit ia pun berkata, "Untungnya aku masih bisa bertahan." Beberapa saat setelahnya, murid-murid Gunung Hua masih sulit mempercayai jika Yeonjunglah yang menang. Seseorang berkata, "Lihatlah, senior Yeonjung menang." Ya, benar, ia menang. Tentunya setiap orang nampak gembira. Apabila ini adalah pertarungan hidup dan mati, tentunya hasilnya akan berbeda. Tapi ini hanyalah pertarungan di mana hanya memiliki hasil menang dan kalah. Sejujurnya, bahkan jika
jika Yeonjung kalah, tidak akan ada yang berani mengejeknya setelah melihat perjuangannya di dalam arena pertarungan. Lalu sambil tersenyum, Baekhyun pun berkata, "Apa yang kalian lakukan? Sepertinya ia sulit untuk berdiri, cepat bantu." Dan para murid pun langsung bergegas untuk membantu Yeonjung berdiri dan turun dari arena pertarungan. Tentu saja tujuan mereka adalah untuk membawa Yeonjung kepada Tang Soso. Tapi sebelum itu Yeonjung meminta mereka untuk berhenti dan menghadap Penatua Hyun Sang. Ia pun berkata, "Penatua, aku berhasil." Dan tanpa basa-basi, Hyun Sang pun langsung memeluk Yeonjung. Lalu ia berkata, "Kerja bagus, kau telah melakukan yang terbaik." Ya, ini adalah situasi yang mengharukan. Setelah menemui Penatua, 5 pedang pun menghampirinya. Tidak ada yang nampak kecewa dengan performa Yeonjung. Semuanya puas. Apalagi pada akhirnya Yeonjung juga menang. Tapi tentunya berbeda dengan Chungmyun. Ia tetap berkomentar apapun hasilnya. Chungmyun berkata, "Kau pasti akan kalah 9 kali jika itu adalah pertarungan 10 kali. Yeonjung hanya mengangguk. Tapi, kata Chungmyun, "Kerja bagus. Mengalahkan seseorang yang bisa kau kalahkan adalah sebuah kebanggaan. Tapi bisa menang dari seorang yang belum tentu bisa kau kalahkan adalah suatu hal yang luar biasa." Mendengar Chungmyun memujinya, tentunya itu merupakan hal yang sedikit canggung. Jarang sekali Chungmyun memuji seseorang, tapi itu juga membuat Yeonjung senang. Setelahnya barulah Tang Soso berkata, "Apakah sudah selesai? Jika ya, silakan ikuti aku." Ya, tentu saja yang dilakukan setelahnya adalah pengobatan. Dan Yeonjung pun mengikuti Tang Soso seperti sapi yang akan dijegal. Melihat hal tersebut, murid-murid pun langsung menertawainya. Tentunya itu bukanlah ejekan, melainkan ekspresi senang dan juga bangga terhadap apa yang telah dilakukan oleh Yeonjung. Karena lawannya bukanlah sosok biasa, melainkan salah satu dari 3 pedang udang. Itu bahkan membuat Baekhyun sedikit iri. Melihat ekspresi Baekhyun, Chungmyun pun menanggapinya. "Lihatlah Dongryong kita." Tentunya itu membuat suasana hati Baekhyun langsung terganggu. Ia pun berkata, "Diamlah." Lalu Chungmyun menanggapinya, "Ya, lagi pula senior Yeonjung hanya melakukan apa yang seharusnya ia lakukan." Tentunya Baekhyun juga paham, apalagi ia sempat menjinggung hal tersebut dengan Chungmyun sebelumnya. Beban yang dipikul Yeonjung sangatlah berat. Oleh sebab itulah ia mencurahkan segalanya dan inilah hasilnya. Tapi itu juga membuat Baekhyun harus menunjukkan yang lebih baik dibandingkan dengan Yeonjung di pertarungan selanjutnya. Karena walau bagaimanapun ia adalah seorang senior dan pastinya kemenangan adalah hal mutlak yang harus ia raih. Sambil menggenggam pedangnya, Baekhyun pun perlahan menuju arena pertarungan. Lalu Chungmyun berkata, "Senior, Anda?" Lalu Baekhyun pun menjawab, "Ya, kita harus menjaga momentum ini." Chungmyun pun menanggapi, "Tidak bisakah kita rubah saja urutannya?" Baekhyun menjawab, "Tidak." Lalu Chungmyun menanggapinya, "Baiklah, kalau begitu menanglah dengan gemilang." Tentu saja perkataan Chungmyun membuat Baekhyun bingung. Jika Chungmyun benar-benar tidak ingin menghentikannya, kenapa harus berkata seperti itu? Lalu Chungmyun berkata kembali, "Kenapa? Apakah kau tidak ingin naik?" Di lain sisi, Ho Sanjalah yang pertama kali menghampiri Muyon. Ia berkata, "Apa? Kau akan melakukan pelatihan tertutup?" Tentunya Muyon sudah membulatkan tekadnya, tapi ia tidak bisa mengabaikan Penatua begitu saja. Muyon pun berkata, "Penatua, apa artinya menang jika aku mendapatkannya dengan cara yang tidak terhormat?" Ho Sanja langsung menanggapinya, "Apa katamu?" Muyon kembali menjelaskan, "Ya, kemenangan
hanya akan menjadi kemenangan jika didapatkan dengan cara terhormat. Tapi dengan apa yang aku lakukan sebelumnya, aku tidak layak untuk menang. Adapun kenapa aku mundur, itu semua demi kehormatan Wudang. Tetap saja Ho Sanja tidak menerima alasan apapun. Ia masih sangat kesal karena Muyon mengaku kalah. Tapi untungnya Mujin hadir dan menenangkan Penatua Ho Sanja. Ia berkata, "Penatua, tenanglah, ada banyak mata yang melihat dan menurutku apa yang dikatakan dan dilakukan oleh Muyon tidak sepenuhnya salah." Mendengar kata-kata tersebut tentunya membuat Ho Sanja semakin marah. Tapi Mujin kembali menjelaskan pendapatnya. Memang kesalahan Mujin mungkin tidak ada yang menyadarinya kecuali satu orang, yaitu naga ilahi Gunung Hua. Dan dari apa yang pernah terjadi, tidak ada yang lepas dari cengkramannya. Jadi pasti akan lebih banyak kritik jika Muyon mengakui kemenangannya. Apalagi ada banyak sekali mata yang menonton pertarungan ini. Tapi sayangnya alasan apapun yang dibuat itu masih belum bisa meredakan kemarahan Penatua Ho Sanja. Karena walau bagaimanapun tugas ini adalah tanggung jawab yang diberikan oleh pimpinan sekte kepadanya. Dan terlepas dari benar atau salah, kemenangan adalah hal yang terpenting yang harus ia capai saat ini. Ia bahkan sampai menganggap murid-muridnya sebagai orang naif dan juga bodoh. Tapi kemarahannya terpaksa terhenti tak kala Mujin berkata, "Penatua, lawan selanjutnya telah naik panggung." Iya, dengan tatapan dingin, Ho Sanja pun langsung melihat ke arah penantang selanjutnya, yang mana ternyata itu adalah pedang benar Gunung Hua, Baekchun, lawan yang mungkin lebih berat dibandingkan dengan dua lawan sebelumnya. Walaupun mereka berada pada gelar yang sama, yaitu 5 pedang Gunung Hua, tapi Baekchun adalah murid kelas 2, yang mana murid Gunung Hua sebelumnya yang bertarung semuanya adalah murid kelas 3. Level mereka jelas berbeda. Walaupun Baekchun tidak terlalu mencorok di dalam kompetisi dunia murim, tapi ia telah mengalahkan Jin Gumryong dan juga prestasinya di dalam menaklukkan bandit Nokrim tidak bisa dipandang rendah. Baekchun pun menunduk dan berkata, "Aku adalah Baekchun, murid kelas 2 Gunung Hua. Memang aku tidak memiliki hak untuk memilih lawanku, tapi jika diperbolehkan, aku ingin memilih Mujin sebagai lawanku." Dan seluruh mata murid-murid Wudang pun langsung tertuju ke arah Mujin. Sebenarnya adalah hal yang arogan jika ada murid kelas 2 yang menentang murid kelas 1. Tapi situasi kali ini benar-benar berbeda. Bahkan Mujin langsung nampak bersemangat tak kalah namanya disebut. Memang tujuan awalnya adalah untuk menghadapi naga ilahi Gunung Hua. Tapi jika lawannya adalah orang terkuat selanjutnya setelah naga ilahi Gunung Hua, itu juga akan menjadi pertarungan yang menarik. Tanpa basa-basi, Mujin pun menerima tantangan dari Baekchun. Tapi sayangnya seseorang menghentikan langkah Mujin, dan ternyata itu adalah Penatua Ho Sanja. Ia berkata, "Tunggu." Hanya satu kata, tapi seluruh mata murid-murid Wudang langsung tertuju kepadanya. Tentu saja perkataan Ho Sanja juga membuat Mujin terkejut. Kenapa Penatua malah menghentikannya yang ingin bertarung melawan Baekchun? Di sisi lain, Ho Sanja telah berpikir keras apakah perlu menurunkan Mujin. Ada banyak sekali pertimbangan, terutama terkait dengan lawannya, yaitu Baekchun. Ia pun menatap Baekchun dalam-dalam. Pedang benar Gunung Hua,
bisa dipastikan ia merupakan seorang jenius yang juga merupakan pedang pertama dari Gunung Hua. Memang ia masih berada di bawah naga ilahi Gunung Hua, akan tetapi kemampuannya tidak bisa dianggap enteng. Di kompetisi dunia murim, ia telah mengalahkan Jin Gumrong, dan saat penyergapan klan 10.000 orang, Baekjun juga berhasil mengalahkan salah satu kapten dari klan 10.000 orang, yang artinya kemampuannya tidak bisa dianggap remeh. Bahkan penatua Ho Sanja tidak yakin apakah Mujin bisa mengalahkannya atau tidak. Oleh sebab itulah Ho Sanja menghentikan langkah Mujin dan berkata bahwa bukan ia yang maju, dan Ho Sanja pun menunjuk Muho sebagai lawan Baekjun. Tentunya Muho juga terkejut dengan perintah tersebut. Ia bahkan sampai berkata, "Penatua, tapi ia telah menunjuk senior Mujin untuk menjadi lawannya." Lalu Ho Sanja pun menjawab, "Apakah kau pikir aku tidak bisa mendengarnya? Mujin adalah pedang pertama Wudang. Apakah menurutmu ia layak berhadapan dengan murid kelas 2? Tentunya itu adalah argumen yang masuk akal, tapi Mujin tahu apa arti sebenarnya dari perkataan tersebut. Oleh sebab itulah Mujin tidak setuju. Ia bahkan sampai berkata, "Penatua, apakah Anda takut aku dikalahkan oleh seseorang yang jauh lebih rendah di bawahku?" Lalu Ho Sanja menjawab, "Hentikan omong kosongmu. Apakah kau lupa perkataan Muyon sebelumnya bahwa ini adalah ajang untuk bertukar seni bela diri, dan nampaknya kau tidak memiliki apapun untuk belajar dari lawanmu saat ini. Jadi mundur, biarkan Muho yang maju." Awalnya Mujin tetap tidak bisa menerima perintah tersebut, tapi Ho Sanja terus menekannya hingga pada akhirnya Mujin pun menyerah. Ho Sanja menjelaskan bahwa mereka telah 3 kali kalah berturut-turut, dan bahkan salah satu dari 3 pedang Wudang mengaku kalah. Lalu apa yang terjadi jika kau juga dikalahkan? Jika demikian, maka reputasi Gunung Hua akan meningkat, dan sebaliknya nama Wudang akan merosot. Jadi intinya Mujin tidak boleh kalah dari pertarungan melawan siapapun itu. Tentunya menghindari tantangan dari seseorang bukanlah sebuah hal yang terhormat. Ho Sanja tahu benar akan hal itu. Orang-orang pasti akan mengkritik mereka, tapi itu lebih baik daripada harus menanggung rasa malu yang mungkin tidak akan pernah bisa ia lupakan. Pada akhirnya Mujin pun mundur dan Muholah yang maju. Melihat hal tersebut, murid-murid Gunung Hua pun langsung berbincang. "Lihatlah, itu bukan Mujin. Apakah ia tidak maju? Tapi tunggu, mungkinkah ia salah satu dari 3 pedang Wudang lainnya?" Dan ternyata bukan. Muho bukanlah bagian dari 3 pedang, dan ia bahkan bisa dikatakan sebagai salah satu dari murid kelas 1 terbawah di Sekte Wudang. Awalnya murid-murid mengira mungkinkah Muho adalah kartu truf tersembunyi dari Sekte Wudang, tapi asumsi mereka langsung dipatahkan tak kala merasakan aura ki yang ada di tubuh Muho jauh lebih rendah dibandingkan dengan 2 lawan sebelumnya. Ada banyak pertanyaan kenapa Wudang melakukan hal tersebut. Tapi Jogul langsung memahami niat aslinya. Sebagai anak dari pedagang tersohor, perhitungannya tidaklah buruk. Artinya saat ini Wudang tengah memanfaatkan momentum untuk bisa melakukan serangan balik di belakang. Oleh sebab itulah ia mengirimkan prajurit yang lebih lemah untuk melawan murid yang lebih kuat dari Gunung Hua. Jelas pada pertarungan ini Baekjun akan menang, dan pertarungan setelahnya jika yang maju adalah Yisul, maka taktiknya akan sama, yaitu
mengirimkan murid yang lebih lemah. Lalu selanjutnya Gunung Hua tidak memiliki petarung yang lebih unggul. Tentu saja kecuali Chungmyun. Walau demikian, setelah Chungmyun bertarung, maka yang tersisa hanyalah murid Gunung Hua yang kekuatannya rata-rata. Artinya dari sanalah serangan balik dari Sekte Wudang dimulai. Jadi itulah rencana dari Hosanja. Walaupun sangat memalukan, tapi nampaknya saat ini sebagai sekte bergengsi mereka hanya ingin mempertahankan namanya terlepas dari prosesnya yang busuk. Chungmyun pun menatap ke arah Hosanja dan berkata, "Benar, kau pasti akan melepaskan harga dirimu atau segalanya demi kemenangan Wudang, bukan?" Tentu saja itu adalah keputusan yang berani. Tapi biasanya mereka yang mengorbankan apapun untuk mempertahankan kehormatan akan mengalami atau mendapatkan konsekuensi yang jauh lebih besar jika gagal dalam prosesnya. Tentunya ini akan menjadi hal yang menarik dan Chungmyun pun tersenyum karena ia yakin bisa menggagalkan rencana busuk dari Hosanja. Di sisi lain, Baekchun nampak tidak terlalu senang saat melihat lawannya. Tentu saja ia tidak meremehkan Muho, akan tetapi bisa dipastikan Muho tidak lebih berbakat dibandingkan dengan dua murid kelas 1 Wudang sebelumnya. Muho sendiri sadar akan statusnya, tapi ini bukanlah kesalahannya. Bisa dikatakan ia juga merupakan korban dari situasi ini. Dan orang yang bertanggung jawab atas ini semua adalah Hosanja. Baekchun pun menatapnya dengan sedikit kesal. Murid-murid Wudang lainnya langsung mengalihkan wajah mereka, tak kalah Baekchun menatap ke arah mereka, tapi tidak dengan Hosanja. Ia menatap balik Baekchun dengan percaya diri. Pada akhirnya Baekchun pun hanya bisa menghela napas karena ia tahu benar apa rencana dari Hosanja. Walaupun memalukan, tapi memiliki sedikit keuntungan bagi pihak Wudang. Baekchun sempat berpikir, akankah para penatua dari Gunung Hua akan melakukan apa yang dilakukan oleh Hosanja jika berada pada posisi yang sama? Tentunya Baekchun yakin Hyun Sang atau Hyun Yong tidak akan melakukan hal tersebut, yaitu membuat malu muridnya sendiri hanya demi mempertahankan kehormatan sekte. Di sisi lain, sebagai lawan dari Baekchun, Muho pun memperkenalkan dirinya. Tapi awalnya Baekchun tidak langsung menanggapinya. Ya, itu adalah bentuk kekecewaan karena tidak bisa bertarung melawan Mujin. Walau demikian, ia juga tidak boleh meremehkan atau tidak menghormati lawannya. Jadi pada akhirnya Baekchun pun membuka mulutnya dan berkata, "Aku adalah Baekchun, murid kelas 2 Gunung Hua." Mereka berdua pun langsung mengeluarkan pedang mereka masing-masing. Muho nampak tergesa-gesa saat mengeluarkan pedangnya, berbeda dengan Baekchun yang terlihat santai. Dan kala itu Baekchun pun sadar bahwa sepertinya Muho ingin mengatakan sesuatu. Oleh sebab itulah ia berkata, "Bicaralah." Dan Muho yang awalnya ragu-ragu pun berkata, "Ini bukan keputusanku." Lalu Baekchun pun menjawab, "Aku tahu kehormatan sekte lebih penting. Dan murid sekte Wudang juga tidak boleh menentang perintah dari penatua." Ya, siapa sangka Baekchun langsung bisa membaca situasinya dan tentunya itu membuat Muho menjadi sedikit malu. Walau demikian, tidak ada sedikit pun keraguan di wajah Baekchun. Ia pun berkata, "Apapun hasil dari pertarungan ini, aku akan tetap berdiri bangga. Jadi, mari lakukan yang terbaik dan tolong jaga aku." Entah bagaimana, setelah mendengar perkataan Baekchun, Muho pun terlihat sedikit gugup.
Ya, di dalam pertarungan sebelumnya, Yeonjung memiliki perannya sendiri, yaitu untuk membangkitkan dan menjadi contoh bagi murid-murid Gunung Hua lainnya. Lalu, apakah peran Baekjun? Dan saat itulah Baekjun berteriak, "Terlepas apa hasil dari pertarungan ini, ingatlah Gunung Hua akan terus mengejar Wudang. Jadi berhati-hatilah." Tentunya kata-kata tersebut langsung menarik perhatian murid-murid sekte Wudang. Tapi yang membuat mereka kesal adalah mereka sama sekali tidak bisa membalas perkataan Baekjun. Di sisi lain, Chumin pun berkata, "Lihatlah Dongryong kita." Ya, seharusnya memang itulah yang ia lakukan. Baekjun tidak hanya mencari ketenaran, tapi ia membuktikan nilai dari Gunung Hua. Dan Ho Sanja membantunya melakukan hal tersebut. Karena keputusan Ho Sanja itu membuat murid-murid Gunung Hua sadar bahwa Wudang telah menolak permintaan yang dilemparkan oleh Gunung Hua. Dengan begitu, setiap murid sadar bahwa gunung yang sebelumnya mereka pandang tinggi ternyata tidak setinggi apa yang mereka bayangkan. Kembali lagi ke pertarungan. Kini Baekjun tengah bersiap. Adapun Muho, tentunya ia tidak ingin dikalahkan begitu saja. Oleh sebab itulah ia memperhatikan bagaimana pertarungan murid-murid Gunung Hua pada pertarungan-pertarungan sebelumnya. Pedang Jogul nampak tajam, pedang Yeonjung terlihat sederhana. Lalu bagaimanakah pedang dari Baekjun? Tapi satu hal yang pasti, kedua rekannya kalah saat murid-murid Gunung Hua menggunakan teknik bunga plum. Oleh sebab itulah Muho harus menghentikan Baekjun sebelum ia menggunakan teknik pedang bunga plum. Tapi sayangnya permasalahannya adalah lawannya saat ini adalah Baekjun yang lebih kuat dibandingkan dengan dua murid Gunung Hua lainnya. Tapi walau begitu, Muho tetap membulatkan tekadnya. Setelah mengaktifkan pedang Ki, Muho pun tanpa basa-basi langsung menyerang Baekjun. Tapi serangan tersebut dipatahkan dan bahkan membuatnya mundur beberapa langkah. Saat itulah ia merasakan tekanan yang besar dari Baekjun. Seolah-olah ia telah bertarung melawan seniornya yaitu Mujin. Tentunya itu sangatlah mengejutkan. Bagaimana bisa murid yang 10 tahun lebih muda darinya memancarkan energi Ki yang sangat besar. Tapi lagi-lagi setelah menyadari fakta tersebut, semangat Muho tidak langsung padam. Walau bagaimanapun ia juga merupakan murid kelas 1 Wudang. Dan Muho pun kembali memberikan serangan kepada Baekjun. Tapi ternyata hasilnya masihlah sia-sia. Seluruh serangannya berhasil dimentahkan oleh Baekjun. Ya, setiap kali pedangnya mengarah kepada Baekjun, teknik pedang bunga plum terus saja mematahkan teknik pedang milik Muho. Dan tidak sampai di situ, Baekjun bahkan berhasil memukul dada Muho menggunakan gagang pedangnya. Walaupun tidak terasa sakit, tapi entah bagaimana perasaan Muho menjadi sangat kacau. Ia bahkan sampai tersandung dan jatuh. Lalu Baekjun pun berkata, "Bukan hanya kau yang mengamati pedang lawan." Mendengar perkataan tersebut, ekspresi Muho pun langsung berubah. Di sisi lain, murid-murid Gunung Hua yang menonton pertandingan nampak sangat takjub dengan penampilan dari seniornya. Mereka pun berkata, seperti yang diharapkan dari senior Baekjun. Ya, pertarungan kali ini agak berbeda dengan pertarungan sebelumnya. Memang dua pertarungan sebelumnya Gunung Hua menang.
Tapi kemenangan Yeonjung dan Jogul adalah kemenangan dengan menunjukkan perlawanan, yang artinya dari awal mereka berdua berhasil ditekan oleh Wudang. Tapi pertarungan kali ini Baekjun lah yang memimpin pertarungan dari awal. Setidaknya itulah yang dilihat oleh murid-murid Gunung Hua. Tapi Jogul dan Yeonjung berbeda. Mereka berdua pernah langsung melawan pedang Wudang. Dan yang membuat mereka lebih terkejut adalah bagaimana bisa Baekjun memotong pedang Ki Wudang. Keduanya juga pernah mencoba untuk memotong pedang Ki Wudang, tapi hasilnya gagal. Alasannya sederhana, pedang Ki Wudang nampak seperti air. Jadi bagaimana bisa memotong air menggunakan pisau? Melihat ekspresi keduanya, Chung Myun pun berkata, "Kenapa? Apakah ada yang salah?" Jogul pun berkata, "Kenapa senior Baekjun berhasil memotong pedang Ki Wudang?" Chung Myun pun menjawab, "Apakah kau pikir itu adalah hal yang mustahil?" Jogul menjawab, "Tapi aku tidak bisa." Baekjun menanggapinya, "Ya, karena kau yang melakukannya. Hasilnya akan berbeda jika senior Baekjun yang melakukannya." Mendengar hal tersebut, Jogul pun langsung menggenggam pedangnya erat-erat dari samping. Yeonjun pun menepuk bahu Jogul dan berkata sambil menggelengkan kepalanya, "Jangan, jika kau sampai terluka lagi, kau akan mati." Mendengar perkataan Yeonjung, wajah Jogul pun memerah. Lalu Chung Myun pun berkata, "Kau memang benar. Air tidak bisa dipotong, tapi itu hanyalah pedang Ki, bukannya air." Ya, seni bela diri tahu tidak lebih dari tiruan alam. Jika pedang bunga plum diibaratkan sebagai bunga, maka pedang Ki Wudang diibaratkan sebagai aliran air. Tapi tentu saja karena hanya tiruan itu tidak sepenuhnya seperti air yang mengalir. Memang mungkin saja levelnya akan berbeda jika digunakan oleh para master yang jauh lebih kuat. Tapi saat digunakan oleh murid kelas 1 pastinya masih ada celah. Mendengar perkataan Chung Myun, Jogul pun langsung menanggapinya. "Jadi maksudmu senior Baekjun berhasil menemukan celah tersebut dan menghancurkannya?" Tentunya Jogul tahu itu bukanlah hal yang mudah. Apalagi Baekjun juga baru pertama kali melawan langsung teknik pedang Wudang. Jadi bagaimana bisa ia menemukan celah tersebut hanya dalam satu kali pertarungan saja? Ya, itu benar-benar membuat Jogul terpukul. Itu semua karena Jogul tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh seniornya. Awalnya Jogul memang mengakui jika Baekjun masih jauh berada di atasnya. Tapi setelah pelatihan tekun dan kegigihan yang tiada henti, Jogul pun merasakan jika jarak di antara keduanya telah menyempit. Tapi siapa sangka ternyata itu hanyalah asumsi belaka. Ya, jarak di antara keduanya masih sama seperti dahulu kala. Tidak ada perubahan yang signifikan. Itu berarti saat Jogul bertambah kuat, begitu juga dengan Baekjun. Yeonjung juga merasakan hal yang sama, tapi ia tidak sekecewa Jogul. Dari awal Yeonjung memang tidak memiliki niatan untuk bisa melampaui seniornya Baekjun. Tapi beda halnya dengan Jogul, ia terus berlatih setiap hari gila-gilaan untuk bisa mempersempit jaraknya. Tapi ternyata itu hanyalah angan-angan dan harapannya seperti langsung dihancurkan seketika itu juga. Di sisi lain tentu saja yang lebih terkejut dibandingkan dengan siapapun adalah Muho. Ekspresi wajahnya jelas mengatakan hal tersebut. Putus asa,
frustasi. Setidaknya itulah yang dirasakan oleh Muho saat ini. Bagaimana bisa teknik pedang Ki yang ia pelajari setelah sekian lama dipatahkan dengan mudah oleh murid kelas 2 Sekte Gunung Hua. Ia memang mengakui kemampuan dari Baekjun, tapi mematahkan pedang Ki dari Wudang bukanlah perkara mudah. Oleh sebab itulah awalnya Muho meyakini jika itu hanyalah sebuah keberuntungan. Tapi ternyata setelah bertukar serangan beberapa kali lagi, Muho pun sadar itu bukan hanya sebuah keberuntungan. Pertanyaannya adalah bagaimana bisa Baekjun memahami karakteristik pedang Wudang hanya dalam waktu singkat? Sejujurnya masih sulit bagi Muho untuk menerima apa yang telah terjadi karena semuanya berjalan begitu cepat. Di sisi lain, Baekjun sama sekali tidak menyia-nyiakan kesempatan. Melihat lawannya yang nampak gemetar, ia pun mulai menyerang Muho secara gila-gilaan. Tentunya Muho juga tidak ingin kalah. Ia tidak ingin mengakui kekalahannya begitu saja. Oleh sebab itulah ia menguatkan dirinya dan pada akhirnya Muho pun berhasil mengembalikan keyakinannya. Serangan Baekjun ia tahan, tapi ternyata itu bukanlah perkara mudah. Baekjun melemparkan serangan yang begitu kuat dan akurat, di mana sebenarnya itu adalah hal yang sulit untuk dilakukan. Tapi yang Baekjun lakukan lebih sulit karena ia melemparkan serangan tersebut berkali-kali tanpa henti. Dan tentu saja serangan Baekjun membuat Muho terluka. Ia nampak sangat muak, mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya untuk mementahkan serangan Baekjun. Tapi yang terjadi itu hanyalah perbuatan sia-sia dan Muho pun terpental saat berusaha untuk menangkis serangan tersebut. Awalnya Muho ingin bangkit kembali, tapi ternyata tubuhnya sudah tidak mampu. Ia pun muntah darah. Baekjun menghampirinya. Sambil menatap mata Baekjun, Muho pun berkata, kau? Lalu Baekjun pun menjawab, bukankah penatua sudah bilang pertarungan ini sangat baik untuk mempelajari satu sama lain? Dan aku mempelajari teknik pedang Wudang. Itu sama sekali tidak buruk. Dan setelahnya Muho pun merasakan ada sesuatu yang pecah di dalam tubuhnya. Di sisi lain, murid-murid Sekte Wudang nampak sangat syok dengan pertarungan terakhir antara Muho melawan Baekjun karena gerakan yang digunakan oleh Baekjun hampir sama dengan teknik pedang milik Wudang. Pertanyaannya, apakah itu adalah sebuah imitasi? Dan jika ya, bagaimana bisa Baekjun melakukannya hanya dalam waktu singkat? Tentunya tidak ada yang namanya kebetulan. Walaupun ada sedikit perbedaan dari gerakan yang dilakukan oleh Baekjun, tapi dasar-dasarnya hampir sama dengan teknik Wudang. Itu harusnya membutuhkan pemahaman yang mendalam. Adapun Ho Sanja, ia juga nampak syok dengan kekalahan Muho. Tapi yang lebih mengejutkan adalah bagaimana cara Baekjun menjatuhkannya dengan serangan terakhir. Bisa dikatakan Baekjun adalah seorang jenius. Tapi lagi-lagi timbul sebuah pertanyaan, bagaimana bisa ia berkembang begitu cepat hanya dalam waktu singkat saat kompetisi dunia murim yang paling menonjol di antara seluruh peserta hanyalah Chung Myun dan juga Haeyeon. Adapun kemampuan Baekjun belum sampai sejauh ini. Jadi sebenarnya apa yang terjadi dalam waktu singkat? Jelas-jelas kemampuan Baekjun lah yang meningkat berkali-kali lipat. Jika itu bakat, tidak mungkin itu akan membuat Baekjun sampai sejauh ini. Karena tidak sedikit orang yang berbakat pada akhirnya menjadi orang biasa setelah melewati beberapa fase, yang artinya Baekjun
benar-benar sosok yang jenius. Di lain sisi, Muho nampaknya tidak bisa menerima perkataan Baekjun. Bagaimana bisa ia mengatakan bahwa pedang udang tidak buruk, yang mana dari sudut pandang Muho itu seperti tengah merendahkan atau meremehkan teknik pedang udang. Lalu Muho pun berkata kepada Baekjun bahwa dirinya terlalu sombong. Lalu Baekjun pun menjawab, "Sombong? Bagaimana bisa kau mengatakan itu kepadaku? Bukannya aku mengabaikan teknik pedang udang, tapi itulah yang aku lihat. Pedang udang menggambarkan kelembutan, mengalir seperti air. Tapi bagaimana bisa ia mencoba untuk menghancurkan hukum alam? Yaitu tidak mungkin pedang bisa mengalir layaknya air sepenuhnya. Seperti yang dikatakan Chung Myun sebelumnya kepada Jogul, teknik pedang memang terkadang meniru hukum alam, tapi itu tidak bisa menduplikasi sampai dengan 100%. Dan nampaknya Udang berusaha untuk melakukan hal tersebut, dan di sanalah titik kesalahannya, karena pada akhirnya manusia tidak akan bisa menduplikasi hukum alam. Mendengar perkataan Baekjun, bukannya sadar, Muho malah menjadi lebih kesal. Ia pun berkata, "Terlepas perkataanmu benar atau salah, tapi kau tetap saja sombong. Bagaimana bisa kau meragukan penelitian dari para penatua yang telah mencoba teknik ini berkali-kali?" Ya, tentu saja sebuah teknik terlahir dari usaha para penatua atau para ahli sekte terdahulu. Melihat Baekjun mengoreksinya, itu sama artinya seperti meragukan kemampuan dari para penatua sekte Wudang. Mendengar bantahan dari Muho, Baekjun hanya bisa menghela nafas. Ya, Muho seperti dirinya yang dulu saat Baekjun baru saja memasuki Gunung Hua. Ia ingin menunjukkan kepada Chung Myun bagaimanakah seharusnya ia bertindak sebagai junior. Tapi pada akhirnya Baekjun lah yang dihajar oleh Chung Myun. Dan saat itu ia pun merasa bahwa dirinya seperti katak dalam tempurung, yang artinya tidak semua apa yang dilakukan atau dikatakan oleh para senior adalah sebuah kebenaran. Itulah yang diyakini oleh Gunung Hua saat ini. Oleh sebab itulah murid-murid Gunung Hua menerima saran ataupun kritik dari para juniornya selama itu benar dan mendatangkan kebaikan. Tapi Muho jelas lebih menyedihkan dari dirinya dahulu yang tidak bisa menerima fakta. Dan akhirnya Baekjun juga sadar alasan kenapa Baekjun dahulu memberikan masukan kepada Lee Sombek yang jelas-jelas merupakan musuh bebuyutan dari sekte Gunung Hua, yaitu murid dari sekte Ujung Selatan. Akhirnya Baekjun menyadari alasan kenapa Chung Myun melakukan hal tersebut, yaitu karena tidak ingin melihat kejatuhan dari sekte bergengsi karena kesalahan para orang tua mereka. Dan karena sudah frustasi dengan Muho, Baekjun pun berkata, "Baiklah, buktikan padaku bahwa kau benar dan aku salah. Tentunya harus dibuktikan dengan pedang." Mendengar hal tersebut, Muho pun mati-matian berusaha untuk bangkit. Tentunya ia tidak ingin dianggap salah oleh Baekjun dan tetap mempertahankan bahwa apa yang ia pelajari sampai saat ini adalah sebuah kebenaran. Sayangnya, setelah berhasil bangkit, tubuhnya masih merasakan kerusakan sehingga Muho hanya bisa menggunakan teknik pedang Ki dasar. Awalnya pedang tersebut terlihat sangat kuat, bahkan lebih kuat dibandingkan dengan apa yang digunakan oleh Muyon. Tapi Baekjun bisa merasakan itu hanyalah sebuah cangkang kosong. Terlihat kuat di luar tapi kopong di dalam. Yang artinya Muho masih tidak mau menerima fakta-fakta ataupun kenyataan yang disampaikan oleh Baekjun. Pada akhirnya Baekjun pun menggerakkan pedangnya dan terciptalah teknik bunga plum. Itu sangatlah indah.
Murid-murid Gunung Hua bahkan tidak ada hentinya mengagumi teknik bunga plum yang diciptakan oleh Baekhyun. Dan pada akhirnya teknik tersebut pun menghujani Muho tanpa henti. Seluruh pakaiannya kini menjadi compang-camping dan ia pun tumbang. Tapi sebelum itu Muho pun berkata, aku kalah. Ya, ini menjadi kemenangan mutlak bagi Baekhyun. Ia pun menyarungi pedangnya lalu menunduk dan berkata, aku mempelajarinya dengan baik. Dan ini menjadi kemenangan sepihak bagi Gunung Hua yang tak terbantahkan. Chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.